warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini Rasya Bipasya dari kelas Sosiologi kelas A. Di sini akan mewawancarai beliau. Bapak, siapa namanya Pak? Dadang Darwanto. Saya jawab pertanyaannya dulu ya. Apa reaksi Bapak sebagai warga di sini saat mengetahui adanya rencana penggusuran di sini, Pak? Kalau dari pihak kami, saya sebagai warga masyarakat, kalau memang ada sifatnya perkara pengosongan, penggusuran, atau pembongkaran, yang diharapkan itu kan sesuai dengan undang-undang, ya, sesuai keputusan yang inkrah dari pengadilan, ya, maka kedepannya kami sebagai warga masyarakat khususnya penghuni lah ya, yang mengikuti lah aturan tersebut. Tapi kalau tidak sesuai dengan undang-undang, putusan dari pengadilan yang sah, juga ya kami akan tetap tahan sebagai warga masyarakat khususnya para penghuni. Pertanyaan kedua ya Pak, siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan penggusuran menurut informasi yang diterima Bapak sebagai warga di sini? Yang kami sebagai warga masyarakat khususnya penghuni di sini awalnya mendapatkan surat dari PT X Resi Jaga Nusantara yang ditandatangani oleh Dirut Direktur utamanya Asep Juheri, yang kami terima dari surat tersebut tentang pengosongan ya. Baik, ke pertanyaan ketiga, kapan warga terakhir kali berkomunikasi dengan pihak penggusuran ini, Pak? Yang khususnya saya pribadi memang belum mengetahui waktu adanya pertemuan antara warga masyarakat khususnya penghuni ini dengan pihak tim pengosongan ya, belum ada pertemuan untuk masalah hal-hal yang mengarah ke sana. Jadi spontan aja Pak langsung. Ya, adanya surat selembaran, dikasih waktu beberapa hari, baru ada action kejadian kemarin. Lanjut Pak ke pertanyaan keempat, di mana warga menyimpan atau memindahkan barang-barang rumah tangga setelah penggusuran ini, Pak? Yang kena dampak khususnya kemarin pembongkaran ya dipindahin ke tempat-tempat khususnya saudara-saudaranya. Sebagian ada yang ya disimpan ke tetangga. Lanjut ke pertanyaan kelima Pak, mengapa warga merasa proses penggusuran ini tidak adil atau kurang transparan? Ya dikarenakan sepihak warga masyarakat penghuni yang kena bongkar ya digusur itu belum ada perjanjian tentang masalah perkara pengosongan maupun pembongkaran. Yang kena dampak pembongkaran itu ya yang belum ada perjanjian ke arah sana. Pertanyaan terakhir Pak, bagaimana harapan Bapak sebagai warga terhadap solusi dari pemerintah setelah penggusuran ini? Ya harapan masyarakat pada umumnya khususnya yang penghuni di sini ya dibutuhkan satu ketegasan ya di dalam mengambil sikap masalah hukum. Keduanya dampak sosial untuk terhadap masyarakat pada umumnya khususnya para penghuni ya tentang legalitas status hukumnya yang benar-benar kuat supaya yang masyarakat mendapatkan suatu keadilan dalam mengambil status hukumnya. Baik, pertanyaan sudah habis di sini. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Rasya Bipasya sebagai sosiologi kelas A. Di sini saya akan mewawancarai beliau. Boleh perkenalkan? Ya. Langsung ke pertanyaannya ya Bu ya. Yang pertama, apa perubahan terbesar yang dirasakan Ibu sejak munculnya isu penggusuran ini? Perubahan jadi apa ya, ketakutan, jadi tiap malam pada nggak
pernah tidur, Cemas. iya cemas, apalagi resah-resah lah, iya resah. Iya Pak. Ke pertanyaan kedua, siapa yang membantu warga-warga di sini dalam mengurus surat-surat atau dokumen-dokumen tanah ini atau bagaimana? Kalau dokumen tanah ini kan warga kan memang mulai dulu juga kan nggak punya, ini kan tanah dorakan. Warga juga belum pernah mengajukan sertifikat itu apa belum, soalnya kan belum ada dari pengurus daerah. Ya. Baik, ke pertanyaan ketiga, kapan Ibu diminta menandatangani berita acara atau kesepakatan terkait penggusuran ini? Apakah Ibu tidak mah ada? nggak sepakat, belum pernah dibawa bicara sama pihak yang menggusur. Cuma, iya, soalnya ibu bertahan. Gitu. Kalau keluarga mulainya pihak penggusur itu pada manggil warga, yaitu mau dikasih uang kerugian bahwa lahan garapan ini punya Yunus sama Yuliana. Katanya dikasih kerugian 5 juta. Tapi yang datang ke rumah-rumah yang itu ormas, ABRI, polisi yang datang itu. Jadi pada takut, sebagian pada ngambil. Lanjut ke pertanyaan keempat, di mana Ibu mengadu ketika merasa haknya tidak dipenuhi gitu Bu? Kalau pengadu percuma, kita ngadu ke siapa aja. Biarpun rumah kita dibakar juga. Karena apa? Pengurus semua udah masuk angin semua. Gitu. Nggak masuk. Rumah dibakar, kita ngadu ke Polsek, ke Polres, nggak ditanggapi. Tapi kalau beko yang dirusak warga, malah ditahan orangnya. Malah suami saya juga sama anak saya itu ditahan. Udah 5 bulan ini disangka dia katanya suami saya itu nyerobot lahan ini. Sedangkan dulu kan saya juga beli di pengelola juga. Oh iya. Tanah kosong, belum nggak ada rumah. Itu. Baik Bu. Pertanyaan kelima, mengapa Ibu menilai penggusuran ini berdampak sosial yang besar bagi lingkungan ini Bu? Yang PT ini. Ya. Karena kan dia belum menunjukkan surat-surat pemilikan yang sah. Jadi dia mulai dulu juga ini udah 6 kali. Kalau yang sering dibakar cuma yang sekarang ini. Kalau dulu bakar cuma 1 kali, habis ini sampai sini habis. Sampai belakang. Iya, nggak boleh dibangun itu tahun 2018. Akhirnya sama suami saya dibangun lagi. Soalnya kan nggak boleh dibangun. Padahal itu kan bukan apa penggusuran, bukan apa kan, musibah kan dibakar itu. Kita nggak tahu siapa yang bakarnya kan. Itu. Pertanyaan terakhir, bagaimana kondisi psikologis warga, terutama anak-anak dan lansia akibat penggusuran ini? Ya trauma semua lah, otomatis kan, ketakutan, Cemas begitu ya Bu? cemas, trauma pada trauma, anak-anak mental kena. Jadi kalau malam tuh pengennya amanah, takut dibakar, Ya. takut diserang. Karena kan ini sering diserang sama ormas-ormas itu. Was-was ya Bu ya? Ya, was-was tuh pastilah. Iya. Terutama ya trauma aja, trauma sama resah. Itu sama ormas yang nyerang ke warga-warga ini. Baik. Pertanyaan terakhir Bu, udah beres sih. Iya. Ya, jadi sekian dari saya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Raja dari Sosiologi kelas A. Di sini saya akan mewawancarai beliau. Nama saya Bagus ya, dari Tribun Hasil. Apa kerugian utama yang dialami Bapak sebagai
ada isunya akan ada pembongkaran. Nah itu aja. Pertanyaan ketiga, kapan aktivitas pedagang mulai terganggu sejak adanya isu penggusuran ini, Pak? Dari awal pertama ada penggusuran, kalau tanggalnya jauh malam awal. Cuma dari awal ada penggusuran, pengosongan lahan benar-benar terganggu soalnya kan ada dua belah pihak mulai kericuhan, bentrok kerja, bentrokan ada misi, kan sangat mengkhawatirkan juga mengganggu aktivitas warga setempat. Soalnya kan takutnya salah sasaran lah. Ya, ya. Di mana lokasi pedagang yang terkena penggusuran, Pak? Apakah semuanya atau bagian atau Kalau lokasi dampak penggusuran pedagang yang di dalam termasuk adik saya kan kena dampaknya kerusuhan kemarin kalau nggak salah tanggal 3. ya? Itu kan warung adik saya juga hancur. Sedangkan rumah pribadi itu bukan tanah sengketa, tanah pribadi. Jadi mau tanggung jawabnya kepada siapa? Merasa rugi. Mengapa pedagang merasa pemesanan ini dilakukan tanpa mempertimbangkan usaha kecil? Ya kan masalah ada pemberitahuan yang juga ada perlindungan itu para pedagang juga masyarakat yang berdekatan dengan tanah sengketa ini. Yang terakhir, bagaimana rencana Bapak sebagai pedagang untuk memulai kembali usaha ke depannya, Pak? Ya, kalau menurut pedagang, saya sebagai pedagang ya juga masyarakat di sini, saya diharapkan cepat-cepat beres lah dengan permasalahan ini. Saya juga capek sebenarnya, bukan cuma capek pikiran juga capek, rumah rusak, itu kan dampak blok-blok itu. Jadi cepat-cepat beres lah. Bagaimana baiknya ya bagi masyarakat terlibat